Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya muliakan, yang saya hormati para asatidz, para sesepuh, para hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir Allah beri panjang umur, sehat wal afiat zahir maupun batin. Mudah-mudahan sing akeh utang-utange lunas nggih. Amin Allahumma amin. Ini masih momen riayah. Kalau katanya orang Jawa telasan. Nggih. Lah jarine tiang Jawi telasan. Telas jajane nggih, telas dosane nggih, telas jajane telas dosane. Ini saya bahasa Jawa atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia, nggih. Nah. Ini kitab Nasuihul Ibad, karya dari Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani. Beliau itu Imamul Haramain, imam di Mekah Madinah. Beliau itu termasuk Imamul Haramain, imam di Mekah Madinah. Jadi beliau itu termasuk alamah. Disebutkan beliau itu musnidul alam. Musnidul alam itu semua satu dunia itu kalau ngambil hadis dulu kebanyakan dari beliau. Kalau ngambil hadis kebanyakan dari Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani. Indonesia ini Pak sing hebat loro Pak. Ulama karo bulu tangkis. Nggih. Indonesia ini yang sampai mancanegara itu dua, ulama sama bulu tangkis. Dulu di Mekah itu imamnya rata-rata orang Indonesia. Imamnya rata-rata orang Indonesia. Jadi yang hebat dua, ulama sama bulu tangkis. Al-maqalatul ula, perkataan yang pertama. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khoslatani la syai'a afdal minhuma, al-iman billah wan naf'u lil muslimin. Ada dua perkara yang paling afdol. Ada dua perkara yang paling afdol. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perkara yang paling afdol. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya Allah, iman kepada qada dan qadar, iman kepada hari kiamat. Ini adalah sesuatu yang paling afdol. Orang itu ada dua. Kalau ndak Islam ya iman. Orang itu ada dua. Kalau ndak ya Islam ya iman. Orang Islam apa melbu surga, masuk surga. Cuma ya sik diumbah dhisik. Cuma masih dicuci. Cuma kalau orang ketika meninggal dunia dia membawa iman, langsung otomatis masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sulusun yadkhulul jannah bighairi hisab.
umat Kanjeng Nabi itu sepertiga dari waktu itu sampai hari kiamat, sepertiga masuk surga tanpa dihisab. Siapa? Ini adalah orang yang betul-betul meninggal membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau Islam, orang meninggal agamanya Islam masuk surga. Cuma ya si diumbah, si dikorai, masih masuk di neraka dulu, setelah neraka baru masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu ada Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar itu pas masuk Islam duduk sama Rasulullah. Ketika masuk Islam, Sayyidina Umar duduk sama Rasulullah. Ketika duduk, Sayyidina Umar ketawa, menangis. Mari nangis guyu. Setelah menangis ketawa. Rasulullah bingung. Kenapa kamu Umar? Mari nangis guyu. Kan aneh. Panjenengan lak ndelok lihat pas orang gitu loh, kok mari nangis kok guyu kon. Rodok berarti kan gitu. Habis menangis ketawa, ditanya sama Rasulullah, "Lima ada ya Umar? Kenapa ya Umar?" Akhirnya Sayyidina Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, sebelum aku masuk Islam, aku itu bodoh, makanya dinamakan kaum jahiliyah, kaum yang bodoh. Sebelum aku masuk Islam, aku punya anak perempuan tak kubur hidup-hidup. Aku dulu masih jahiliyah, aku punya anak perempuan tak kubur hidup-hidup. Aku menangis. Seandainya mulai dulu saya masuk Islam. Walimada tatabassam. Terus kenapa kok kamu ketawa? Tadi menangis karena kamu ngubur anak kamu. Terus kenapa kamu ketawa?" Kata Sayyidina Umar, sebelum saya masuk Islam, saya bikin patung dari kurma. Jeting, apa bahasa Indonesia jeting itu? Apa jenenge? Wis padha ngerti kabeh nggih. Apa jeting itu ya? Itu dijadikan kurma, dari kurma sampai jadi patung, kemudian disembah. Setelah disembah dimakan. Lho mosok pangeran dipangan ini. Akhirnya beliau masuk Islam dan beliau mempunyai iman yang sangat kuat terhadap Rasulullah SAW. Siapa iman yang paling kuat? Iman yang paling kuat adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman dan Ali. Kemudian Rasulullah mengatakan ada orang satu kaum, ada orang satu golongan yang imannya kuat. Siapa? Orang yang tidak melihat Rasulullah, cuma mereka mempunyai iman kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bisa mimpi Nabi ya. Amin Allahumma. Wonten sing mimpi dereng? Nggih padha nggih. Mimpi artis tuwuk Bib. Itu yang pertama. Ada dua perkara yang paling afdol. Itu yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, wan naf'u lil muslimin, manfaat bagi orang muslim. Mau jadi petani, manfaat. Mau jadi ulama, manfaat. Mau jadi dokter, manfaat. Mau jadi pegawai, manfaat. Mau jadi orang kaya, manfaat. Mau jadi orang miskin, manfaat. Wan naf'u lil muslimin, manfaat bagi orang-orang muslim. Siapa yang lebih penting? Dari kita ini siapa yang lebih penting? Tetangga. Yang lebih penting adalah tetangga. Keluarga, kemudian tetangga. Kalau mungkin panjenengan punya harta, mau sedekah, siapa yang lebih penting? Keluarga. Kakaknya kaya, adiknya tidak punya, lebih penting mana? Apakah dikasihkan orang lain atau adiknya? Kalau adiknya tidak punya, lebih penting kasihkan adiknya. Tetangganya kaya,
Yang di sana tidak punya, cuma tetangganya samping pas tidak punya. Siapa yang lebih afdol? Kasihkan kepada tetangga samping yang tidak punya. Ojo gara-gara tidak cocok, tidak dikei duit, repot. Yang terpenting adalah keluarga, kemudian tetangga. Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar bin Khattab, itu kalau pas nyembelih kambing, bikin gulai atau kerengsengan, baunya sampai ke tetangga. Baunya sampai tetangga. Tetangganya itu Yahudi, bukan orang Islam. Tetangganya itu Yahudi. Beliau ngomong sama pembantunya, "Hei ya khadim, wahai pembantuku, sebelum kamu kasihkan tetangga yang lain, kasihkan dulu tetangga Yahudi. Sebelum kamu kasihkan tetangga yang lain, kasihkan dulu tetangga Yahudi." Kalau kita kan enggak, gawe gule dikei dudune tok, daginge ndak ono kan. Ada gawe oleh mambune tok. Kita lihat orang dulu. Ini orang dulu. Kalau di desa orang dulu itu kalau punya mangga semua kena, Pak. Orang dulu kalau di desa kalau punya mangga semua kan kena, bagi sana, bagi sini, bagi sana, bagi. Sekarang durung mateng wis diunduh. Belum sudah mateng wis digasak disian. Kalau sebelum riaya apa namanya itu? Anter-anter. Itu adalah adat yang baik. Itu adalah adat yang baik. Untuk apa? Untuk menyambung tetangga dengan tetangga. Itu adalah adat yang baik. Oh, berarti setahun pingsan, Beb? Ya enggak. Kalau panjenengan punya rezeki, kasih tetangga. Dapat jajan akeh. Dapat roti banyak. Separuh kasihkan tetangga. Dapat makanan banyak, separuh kasihkan tetangga. Kalau ngasih kanan, kiri harus juga dikasih. Kalau ngasih kiri, kanan harus juga dikasih. Inna fulana tasumun nahar wa tusalli billail walakin tu'di jiranaha. Maka Rasulullah mengatakan hiya finnar. Ada seorang datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada orang perempuan ya Rasulullah, kalau pagi hari poso, kalau pagi hari puasa, kalau malam hari tahajud." Wah, dadi wali wong wedok ngene, Pak. Isu poso, bengi tahajud. Walakin tu'di jiranaha, akan tetapi ya Rasulullah dia mengganggu tetangganya. Akan tetapi dia mengganggu tetangganya. Faqala, maka Rasulullah mengatakan hiya finnar, dia ada di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Paginya puasa, malamnya sholat. Paginya puasa, malamnya sholat, akan tetapi dia mengganggu keluarganya. Faqala, maka Rasulullah mengatakan hiya finnar, dia ada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati. Sambungan dua ini harus, Pak. Bener apa ini? Gini ya. Dua ini harus. Hablum minallah, hablum minan nas. Punya hubungan dengan Allah harus, juga punya hubungan dengan manusia juga harus. Hubungan dengan Allah harus, juga hubungan dengan manusia itu harus. Syaka ba'duhum, ada satu orang datang ke semua orang. Ada satu orang datang ke rumah orang, pakai tikusnya. Tikusnya banyak. Akhirnya dayonya ngomong, tamunya ngomong, "Kok akeh tikus sih rumah kamu ini?" "Iya wis biar wis, gampang carane. Kayak ono kucing. Kasihkan kucing." Apa jawaban orang yang punya rumah ini? "Nanti kalau saya kasihkan kucing, tikusnya lari ke tetangga.
Saya takut mengganggu tetangga. Masya Allah. Insya Allah ndak ono kok ngene zaman saiki, Pak. Kalau zaman sekarang ndak ono. Mau tak macan ndak apa-apa kan gitu. Kalau zaman sekarang ndak ada. Ini orang-orang dulu. Banyak tikus banyak tikusnya rumahnya. Orang hanya ngomong, kasihkan kucing kok repot kamu. Takut tikusnya lari ke rumahnya tetangga. Saking menjaganya haknya tetangga. Makanya ya saya atau kita semua ini mungkin di kita ada yang kurang cocok sambung. Habib kayak ceramah wis gasak-gasak. Mungkin di dalam kita ada yang kurang cocok sambung. Orang yang baik itu, orang yang berani itu adalah orang yang pertama kali meminta maaf. Orang yang pertama kali meminta maaf. Ada namanya Habib Muhammad Al-Haddad. Kalau panjenengan tahu Habib Umar, bukan saya. Habib Umar bin Hafid yang sekarang datang di Malaysia. Kalau panjenengan punya HP, beliau mungkin Agustus datang di Indonesia. Habib Umar bin Hafid. Nah, itu beliau punya mertua namanya Habib Muhammad Al-Haddad. Ketika beliau berdakwah di satu daerah, itu satu orang kayak tutuk, Pak, baru sampai langsung dicaci orang Habib Muhammad. Kamu Habib begini. Kamu begini. Lah saya mulai langsung. Lah saya ya mulai langsung kayak tutuk dilokno kan gitu. Kamu tuh begini. Habib ini ada rasa menyesal. Ada rasa menyesal. Ketika pulang nangis ke istrinya. Kata istrinya, kok kayak arek wedok kok. Kamu baru diilokno, baru dicaci kok menangis. Padahal Rasulullah dilempari batu, kok menangis kamu? Apa jawabannya Habib Muhammad ini? Saya menangis karena saya telat memaafkan. Si ono rasa mangkel. Saya menangis karena saya telat memaafkan. Lah saya, Pak, pitung turunan, Pak. Kati mati wasiat. Hati-hati yo, iku nglarang mati nih bapak iku. Bacok-bacokan lah iso. Masya Allah. Mudah-mudahan barokah ya. Qati'ur rahim mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah. Orang yang memutus tali silaturahim, orang yang memutus hubungan itu dilaknat oleh Allah walaupun mati di tengah-tengah Ka'bah. Kita berdoa, ya Allah, cuma memutus tali persaudaraan dilaknat oleh Allah walaupun mati di tengah-tengah Ka'bah. Beb, saya sudah minta maaf, Beb, ditolak, Beb. Tidak ada urusan, berarti selesai panjenengan. Kalau panjenengan sudah minta maaf dan ditolak, berarti panjenengan tidak ada urusan, berarti selesai panjenengan dan panjenengan selamat. Selamat. Ada yang salah, langsung parono, saya minta maaf. Mungkin saya salah dengan panjenengan, saya minta maaf. Maka kita akan menjadi orang yang sukses. Terakhir, ada di zamannya Nabi, ada satu orang di zamannya Nabi biasa. Orang ini biasa, ibadahnya biasa, zikirnya biasa, ya tidak banyak. Ketika Nabi pas duduk di majelis, pas ada sahabat-sahabat yang besar-besar, Nabi mengatakan, sebentar lagi yang masuk min ahli jannah. Nabi sing ngucapno, Pak. Sebentar lagi yang masuk min ahlil jannah. Sama seperti zamannya Kiai Hamid dulu. Zamannya Kiai Hamid ketika duduk sama orang-orang, ada satu orang Kiai Hamid mengucapno, sebentar lagi yang masuk min ahlil jannah. Tidak sampai 3 menit ono sing mlebu. Akhirnya orang semua sebentar lagi yang masuk wali min auliyaillah, kata Kiai Hamid. Tidak sampai 3 menit ada satu orang kecil
Wis ndak koyo wali wis. Orangnya kecil biasa, cuma dicap kali Kiai Hamid min wali min auliyail illah. Sampai banyak orang salaman karena pernah dicap sama Kiai Hamid. Ketika zamannya Rasulullah ketika pas duduk dengan sahabatnya, Rasul mengatakan, sebentar lagi yang datang min ahlil jannah, termasuk orang yang masuk surga. Akhirnya satu orang datang, sahabat sing ndak terkenal, bukan Sayyidina Ali, bukan Sayyidina Abu Bakar, bukan Sayyidina Utsman, orangnya ndak terkenal sahabatnya. Akhirnya Sayyidina Ali bingung, kok bisa dicap masuk surga orang ini? Bukan kiai lagi sing ngecap, bukan Habib mana sing ngecap, Rasulullah sing ngecap. Kok bisa sama Rasulullah dicap min ahlil jannah? Selesai dari majelis, Sayyidina Ali langsung diikuti orang ini. Akhirnya Sayyidina Ali ngetok pintunya. Assalamualaikum, dibukakan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya. Masuk. Kata Sayyidina Ali, saya mau nginep di rumah kamu 3 hari. Dayo iku 3 dino. Tamu itu 3 hari, lak 5 dino duduk dayo jenenge. Numpang turu jenenge ya. Lak 5 dino niki duduk dayo pindah omah jenenge. Tamu itu 3 hari. Saya mau tidur di rumah kamu. Intinya Sayyidina Ali tidur di rumahnya ingin tahu amalan apa orang ini kok bisa dicap min ahlil jannah. 1 hari dilihat zikirnya, sholatnya tidak banyak. 2 hari dilihat tahajudnya ya tidak banyak, zikir semua tidak banyak. Sampai ke 3 hari mangkel. Iki amalan opo? Padahal lak sembayang aken aku sembayangi. Kalau zikir banyakan saya zikirnya. Amalan apa orang ini? Sampai ke 3 hari baru Sayyidina Ali ngomong, saya kesini ini sebetulnya kepingin tahu amalan apa kamu kok bisa dicap oleh Rasulullah SAW min ahlil jannah. Maka orang ini mengatakan, sebelum saya tidur saya maafkan semua orang yang punya salah sama saya. Sebelum saya tidur saya maafkan semua orang yang punya salah sama saya. Dan sebelum saya tidur, saya pasti akan mencari dalam diri saya apakah ada saya salah sama orang. Kalau saya ada salah sama orang, langsung saya akan minta maaf. Susah ya? Susah. Ada ngerti turu kepikiran sih an. Waduh, jangkut sih aneh ngati. Nanti ya, insyaallah. Ya. Insyaallah barakah. Amin Allahumma amin ya. Mudah-mudahan sedikit ini insyaallah manfaat. Amin Allahumma amin ya. Ngaji ku ndak oleh suwe-suwe. Katanya Habib Taufik waktu itu ngaji itu ndak boleh lama-lama lah. Ngeluh ngombe botrek siji. Kan gitu ya. Kalau pusing ngombe botrek 1, lah ngombe 10 tengleng kok Pak akhirnya nggih. Kalau ngombe 10 tengleng. Ndak boleh lama-lama. Insyaallah manfaat. Insyaallah barokah. Amin Allahumma amin ya. Insyaallah mungkin barokahnya ngaji panjenengan. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh solihah ya. Mungkin barokahnya ngaji panjenengan. Mudah-mudahan semua urusan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan barokah ngaji kita, mudah-mudahan termasuk keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan barokah ngaji, mudah-mudahan kita termasuk min husnil khatimah ya, termasuk min husnil khatimah akhir kalam kita. Mudah-mudahan kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan sebelum kita wafat, mudah-mudahan kita bisa dituntun oleh Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Rabbana fa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afadhin fitani. Hadza minni wa assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.